Allah akan tolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kita diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan umat Nabi Muhammad SAW, bantu umat Nabi Muhammad SAW agar mereka cerdas. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhih. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Majelis yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, di dalamnya dibacakan salawat untuk Rasulullah SAW, di dalamnya diadakan dakwah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan itulah sebaik-baik majelis yang ada di muka bumi ini. Dalam mukadimah tadi saya menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, oleh Tirmidzi, oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhih. Allah akan tolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ini adalah suatu dalil, ini suatu penjelasan dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika bersabda, tidak ada kedustaan di dalam sabda tersebut. Ketika Rasulullah SAW berbicara, tidak ada kebohongan dalam pembicaraan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW orang yang jujur, dan tidak ada pada penampilan Rasul, wajah Rasulullah SAW tampang orang yang berdusta, tidak ada. Rasul orang yang jujur. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah akan tolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya, itu benar. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah saudara kita, tolonglah umat Nabi Muhammad SAW, tolonglah kaum muslimin. Apatah lagi kita mengetahui dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita memiliki kepedulian, dan dengan kepedulian itulah kita akan mampu menolong, membantu saudara kita. Malam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Saudara-saudaraku yang saya hormati dimanapun Anda berada, jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka upayakan semaksimal mungkin kita menolong, membantu saudara-saudara kita. Sudah banyak kisah cerita yang terjadi. Ketika seorang itu membantu saudaranya, Allah bantu, Allah tolong. Ketika komunitas itu membantu, menolong saudara, maka komunitas itu akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu negara itu membantu, menolong negara yang lain yang sedang kesulitan, Allah tolong, Allah bantu. Salah satu contoh, beberapa hari kemarin ini kita mendapatkan informasi bahwa Turki menemukan sumber gas alam. Subhanallah. Mereka melakukan penelitian dan ditemukan sumber gas alam yang hasilnya sekian miliar kubik. Dan itu ditemukan di Lautan Hitam. Masih wilayah Turki. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Padahal menurut informasi yang saya terima, sudah ada perusahaan minyak dari suatu negara, nggak perlu saya sebut nama negaranya, itu melakukan penelitian, dia nggak menemukan apa-apa, kosong, nol. Tapi ketika rakyat Turki, kemudian pemerintah Turki, dan alhamdulillah lagi ada 8 orang Indonesia ikut dalam misi tersebut. Kapalnya kapal Fatih namanya. Itu ditemukan. Langsung informasi ini disampaikan oleh Presiden Erdogan. Itu masyarakat yang sedang berada di warung kopi, yang sedang menonton televisi, itu terkesima. Mereka terdiam mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pemimpin mereka. Yang jadi pertanyaan,
Kenapa sumber gas itu dapat ditemukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Allah membuktikan kebenaran sabda Rasulnya. Maksud saya adalah, kita semua tahu Turki adalah suatu negara yang berbeda dengan negara-negara lain. Turki itu memiliki suatu keinginan membantu umat manusia, masyarakat dunia. Jadi tipologinya memang semacam itu. Kalau kita ingin sampaikan contoh, ketika ada tsunami di Aceh, mereka datang ke Aceh. Mereka berikan bantuan. Mereka buat rumah. Sampai rakyat Aceh yang rumahnya disapu oleh tsunami yang tingginya sampai sepohon kelapa. Itu diberikan kunci, tinggal masuk ke dalam rumah. Ini suatu amalan, membantu umat Nabi Muhammad SAW. Bukan masyarakat Aceh saja. Ketika terjadi gempa di Klaten, di Jogja, itu para relawan dari Turki mereka pun juga datang. Kemudian ketika terjadi gempa di Padang Pariaman, mereka pun juga datang. Kemudian ketika saudara-saudara kita Muslim Rohingya diusir, dikejar oleh rezim Burma, itu mereka menyelamatkan diri ke perbatasan Bangladesh. Istri dari Erdogan datang didampingi oleh menteri luar negerinya. Coba kita bayangkan, pemimpin tingginya datang menemui pengungsi, dan ini diketahui oleh masyarakat dunia. Bagaimana kepedulian mereka? Belum lagi yang berbatasan dengan Turki, yaitu Suriah. Saya informasikan kepada Anda semua, lebih kurang 3 juta pengungsi Suriah, baik itu dari Aleppo-nya, baik dari Idlib-nya, maupun provinsi-provinsi yang lainnya. Mereka menyelamatkan diri. Mereka berada di perbatasan Turki. Udah beberapa tahun, saudara. Mereka tinggal di tenda. Siapa yang menyiapkan tenda tersebut? Siapa memberikan makan? Siapa memfasilitasi air, minuman, segala macam? Itu pemerintah Turki. Dan rakyat Turki yang tergabung di dalam lembaga-lembaga sosial. Lihat bagaimana mereka membantu. Mereka menolong saudara mereka. Belum lagi yang di Gaza, yang diblokade oleh penjajah Zionis Israel. Penduduk Gaza tidak bisa keluar, yang luar nggak bisa masuk. Apalagi saat ini mereka mengalami pandemi COVID-19. Udah 7 hari mereka lockdown, mereka tinggal di dalam rumah. Siapa membantu? Di antaranya selain relawan Indonesia, relawan Turki dan pemerintah Turki. Jadi di mana umat Nabi Muhammad SAW mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mereka datang membantu. Di Afrika mereka juga datang membantu. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW benar. Siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia. Bukti yang nyata kita lihat, siapa sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki sumber gas yang akan memberikan nilai positif bagi masyarakat Turki. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berupaya semaksimal mungkin apa yang ada pada diri kita, potensi yang ada dalam diri kita, mari kita manfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita. Kita diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan umat Nabi Muhammad SAW, bantu umat Nabi Muhammad SAW agar mereka cerdas. Karena memang para penjajah menginginkan penduduk negeri itu bodoh, maka kita tampil untuk mencerdaskan masyarakat. Ada suatu kata-kata hikmah, orang bodoh itu makanan orang pintar. Makanya penjajah berupaya semaksimal mungkin membodohkan masyarakat, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, kita tampil untuk membela, membantu mereka, mengajarkan mereka. Yang punya rezeki, sisihkan sebagian rezeki kita. Kita bantu saudara-saudara kita. Yang punya makanan, bantu saudara-saudara kita untuk mendapatkan makanan, sehingga mereka tidak kelaparan. Yang memiliki kedudukan, yang memiliki posisi, tanda tangannya laku, gunakan tanda tangan tersebut untuk membantu saudara kita yang terzolimi. Jadi semua potensi bisa kita gunakan untuk membantu umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan kemudahan dalam kehidupan di dunia ini, dan lebih penting lagi adalah Allah berikan kemudahan kepada kita untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarruana wa ta'abbudana
wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.